Jadi kalau rangkaian kombinasi biasanya input, output udah nggak ada umpan balik sama sekali, gitu ya. Input masuk ke gerbang, output. Tetapi kalau yang sekuensial itu ada hal yang khusus yaitu ada umpan balik. Jadi ada output yang kembali ke input. Nah, apa efek dari adanya memori ini, adanya umpan balik ini? Impact-nya adalah ada beberapa kondisi yang output-nya itu harus bergantung pada keluaran sebelumnya. Gitu ya. Sehingga kalau misalkan kemarin Anda sudah melakukan simulasi menggunakan NAND maupun NOR gitu ya. Jadi contohnya misalkan saya lihat di tugasnya sudah mengerjakan misalkan menggunakan SR LEDs ini. SR ini adalah flip-flop yang paling sederhana. Intinya Anda bisa menggunakan gerbang NOR atau NAND, bisanya kebalikannya hanya beberapa logika yang kebalik gitu. Intinya bahwa di dalam flip-flop itu ada output yang kembali ke input. Jadi kalau sekuensial seperti ini, simbolnya kurang lebih seperti ini. Nah, yang perlu Anda pahami adalah outputnya itu selalu key sama key aksen. Artinya apa? Outputnya ini selalu berkebalikan. Jadi kalau misalkan key-nya logikanya 1, berarti key aksen harus 0. Dan sebaliknya. Gitu ya. Kalau key aksennya 1, berarti key-nya 0. Nah, di dalam tabel kebenaran kalau semua jenis flip-flop itu ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah hold. Hold ini artinya mempertahankan kondisi sebelumnya. Jadi kalau misalkan sebelumnya 00 00 ya dia tetap 00, kalau sebelumnya 11 ya tetap 1 gitu ya. Kalau misalkan ini ya, sebelumnya 0 dia akan tetap 0, kalau sebelumnya 1 dia akan tetap 1. Dan term yang harus Anda pahami adalah ada T sama T plus delta. Delta ini adalah waktu. Oke. Kalau reset gimana? Kalau reset adalah semua kondisi yang menyebabkan outputnya menjadi 0. Anda ngereset komputer, berarti komputernya mulai dari 0 lagi. Gitu ya. Kalau set adalah semua kondisi yang menyebabkan outputnya menjadi 1. Jadi kalau misalkan SR LEDs, ini case-nya menggunakan gerbang NOR, hasilnya akan seperti ini. Forbidden adalah kondisi di mana outputnya yang harusnya key dan key aksen itu saling berkebalikan, itu outputnya adalah sama. Dan itu adalah kondisi yang dilarang. Key dan key aksen tidak boleh sama. Nah, sehingga kalau Anda perhatikan penjelasan di video yang saya share bahwa kondisi-kondisi ini yang tidak diizinkan. Sehingga nantinya kita akan menggunakan timing diagram. Timing diagram adalah kondisi yang di mana perubahan clock ini berdasarkan waktu. Jadi kalau misalkan Anda lihat ini adalah 0, kemudian jadi 1, jadi 0, jadi 1 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan Anda lihat kondisi ini, misalkan S-nya di sini 0, kemudian R-nya 1, berarti key-nya akan menjadi 0 dan seterusnya. Jadi ini adalah timing diagram. Kenapa kita menggunakan timing? Karena kondisi sekarang, kondisi saat ini tergantung pada kondisi sebelumnya. Seperti itu ya. Kondisi saat ini tergantung sebelumnya dan seterusnya. Nah, pengembangan flip-flop sendiri setelah karena SR tadi ya, ada SR flip-flop atau RS flip-flop. Nah, RS flip-flop kalau misalkan Anda lihat di sebuah sistem sekuensial itu selalu membutuhkan yang namanya clock. Clock ini adalah jantung. Makanya kalau misalkan Anda tahu komputer misalkan apa ya sekarang Core i7 3,5 giga gitu ya. Apa sih 3,5 giga? 3,5 giga adalah kecepatan clocknya. Gitu ya. Jadi perubahan clock itu adalah perubahan 0101-nya itu 3,5 GHz atau 3,5 miliar kali dalam satu detik. Jadi 0101-nya itu berubah seperti itu. Jadi begitu ada clock maka simbolnya menjadi seperti ini dan semua flip-flop itu selalu ada clocknya. Kenapa? Karena timing perubahan ini bergantung pada clock. Oke. Jadi seperti ini kalau Anda lihat ya. Clocknya pada saat clocknya 1, nah kalau misalkan kita lihat di sini, apa yang terjadi kalau clocknya 1? Kalau 1, ini gerbang N ya. Ingat kalau gerbang N, kalau misalkan salah satu inputnya 1, maka akan bergantung pada input yang lain. Tapi kalau 0, maka outputnya akan selalu 0. Dan ingat kalau 00, dia akan di posisi hold. Sehingga kalau misalkan Anda lihat di sini, timing diagramnya, ini pertama clocknya 1, berarti di sini adalah hold gitu ya. Dia akan mempertahankan posisi hold. Sorry, kalau 1 dia akan berubah. Jadi kalau misalkan ada S-nya berubah,
R-nya berubah, maka key-nya saat itu berubah. Tapi begitu clock-nya jadi 0, oke. Nah, apapun perubahan di sini tidak akan merubah output. Tetapi begitu clock-nya jadi 1 lagi, perubahan di sini akan merubah output. Jadi Anda bisa lihat di sini ya. Jadi kenapa ini kok naik? Karena di sini ada perubahan dari 0 ke 1. Jadi dia akan hanya memproses pada saat clock-nya logikanya 1. Jadi pada saat clock-nya 0, apapun perubahan di input tidak akan mempengaruhi output. Oke. Kemudian ada delay latch, D flip-flop. Rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada clock, ada D. Ini adalah untuk menggeser saja. Karena D flip-flop inputnya hanya 1. Seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kalau di sini ada clock, pada saat 1 ada perubahan input, maka outputnya juga berubah. Tapi pada saat clock-nya 0, apapun perubahan di outputnya tidak akan berubah. Kurang lebih begitu konsepnya. Nah, ini adalah flip-flop yang paling penting, gitu ya. JK flip-flop, karena banyak sekali implementasi di JK, aplikasi menggunakan JK flip-flop. Apa karakteristik utama JK flip-flop? Karakteristik utama di sini adalah JK flip-flop tidak lagi mengenal kondisi forbidden. Kenapa? Karena kondisi forbidden itu sudah diganti dengan kondisi yang kita sebut dengan toggle. Jadi seperti ini ya. Jadi apabila clock-nya 1, oke, maka dia akan merespon. Kalau clock-nya 0, maka dia akan hold. Gitu ya. Pada saat clock-nya logikanya 1, dia akan merespon, pada saat 0 hold. Gimana kalau misalkan katakanlah jika-nya 00, maka dia akan di posisi hold. Artinya kondisi apapun setelahnya itu akan sama dengan sebelumnya. Jadi kalau key 0 sama dengan key sebelumnya, gitu ya. Outputnya setelah itu sama dengan sebelumnya. Gimana kalau misalkan JK-nya 01, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau 0 jadi 0, kalau 1 jadi 0. Ini adalah kondisi reset karena targetnya adalah menjadi 0. Gimana kalau misalkan kondisinya seperti ini? Jadi misalkan 1 0, maka dia akan mengarah ke kondisi set karena apapun inputnya, misalkan output sebelumnya 0, dia akan berubah jadi 1, output sekarang 1, dia akan menjadi 1. Jadi dia akan tetap di situ. Kemudian ada kondisi yang, nah ini kondisi yang kalau inputnya 1-1. Kalau di tempat yang lain maka dia akan forbidden. Tetapi kalau di JK flip-flop maka dia akan posisi toggle. Artinya toggle itu apa? Kalau sebelumnya 0 outputnya, maka 0 itu akan menjadi 1. Atau sebaliknya, kalau sebelumnya 1 dia akan menjadi 0. Jadi kondisi toggle inilah yang akan kita manfaatkan. Oke ya. Sehingga kalau misalkan Anda lihat timing diagramnya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian master slave. Buat apa master slave? Jadi kalau misalkan Anda lihat kondisi sebelumnya, oke, di dalam master slave itu berarti ada 2 buah flip-flop yang dihubungkan seperti ini. Nah, clock-nya gimana? Kalau Anda amati clock-nya, pada saat inputnya 1, maka flip-flopnya akan dibalik sini ya. Oke, menjadi 0. Di sini 0 dibalik dengan 1. Sehingga kalau kita amati, antara flip-flop master dan slave ini akan bekerja bergantian. Gitu ya. Pada saat master ini logikanya, misalkan ini 0 ya, clock-nya 0, maka di sini 1. Oke, bentar. Oke, jadi misalkan saya buat draw aja. Pointer, oke. Jadi kalau di sini ada logikanya 0, maka di sini logikanya 1. Di sini logikanya 0 juga. Kalau logikanya 1 artinya apa? Pada saat clock 1, maka data apapun di sini akan diproses ke sini. Akan masuk. Ya. Sedangkan yang di sini, dia posisi hold. Dia akan di sini akan menunggu, akan mengunci output sebelumnya. Gitu ya. Kalau kebalikannya gimana? Kalau di sini 1, di sini 0, di sini 1, maka di sini adalah posisi hold, di sini adalah hold, di sini baru proses, gitu ya, gantian kerjanya. Jadi kalau misalkan kerjanya seperti ini, pada saat clocknya 1 katakanlah, maka masternya akan posisinya hold karena di clocknya yang masuk ke sini 0, gitu ya. Slave-nya adalah posisi setup. Jadi slave-nya akan memproses input. Nah,
Kapan dia bisa input ke masuk pada saat masternya logikanya setup. Pada saat setup, oke, maka input ini clock S dan R itu akan diproses di outputnya master, gitu ya. Anda bisa lihat perubahan ini akan berubah di sini. Oke. Begitu clocknya berubah di sini, maka akan berbalik. Maka si masternya akan posisi hold, dia akan mempertahankan kondisi ini. Slave-nya akan berisi setup. Kapan dia bekerja? Dia bekerja pada saat ini. Kalau Anda lihat amati, dia akan bekerja pada saat tepi naik. Gitu ya. Kemudian pada proses berikutnya begitu. Ini pada saat ini 0, maka masternya setup, outputnya ada di QM-nya ada outputnya, tetapi key tidak ada outputnya karena tidak ada pengaruh perubahan. Begitu ada perubahan di sini, oke, begitu ada perubahan dari 0 ke 1 clock-nya, maka output sistem baru berubah. Oke, sehingga dengan perubahan ini, maka dia akan berubahnya di sini saja. Hanya pada satu saat, ada perubahan clock dari 0 ke 1. Gitu ya. Jadi perubahan itu bisa 0 ke 1 atau 1 ke 0 tergantung dari rangkaian ini. Kalau misalkan di sini dibalik tergantung ini ya, master slave-nya ya. Ada kondisi pada saat naik atau lebih turun. Gitu ya. Sama seperti di flip-flop, kalau misalkan kita lihat timing diagramnya, semua output itu akan berubah pada saat tepi sini. Oke. Jadi bukan lagi pada saat atas atau bawah, tetapi pada saat rising sini. Nah, itulah yang penting bahwa flip-flop akan sangat bermanfaat apabila perubahan di sini. Kenapa? Kalau perubahan di sini, khawatirnya ada perubahan apapun di tengah-tengah, itu akan mempengaruhi output. Sehingga kalau misalkan perubahannya hanya sesaat, pada saat rising atau pada saat ini ya, jadi kita sebut ini adalah tepi naiknya clock, ini adalah tepi turunnya clock. Jadi pada saat tepi turun atau tepi naik, maka output baru berubah. Ya. Nah, kemudian ini adalah JK flip-flop, jadi core-nya sama, tetapi inputnya menjadi JK flip-flop. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini yang akan kita sering gunakan. Ya. Jadi clock-nya di sini dibalik ya. Jadi kalau misalkan kombinasinya kurang lebih seperti ini, clock-nya akan berubah berdasarkan timing. Nah, seperti ini ya, edge trigger. Jadi kalau kita lihat flip-flopnya kurang lebih seperti ini, meskipun gambarnya seperti ini, rangkaiannya, tetapi kita melihatnya sebagai satu flip-flop utuh, JK flip-flop seperti ini. Jadi ada JK, ada set, ada reset, ada key dan key aksen. Sehingga kalau misalkan kita amati, Anda lihat di sini ya, J-nya misalkan 1, K-nya 1 juga, 1-1 berarti apa kondisinya? Kondisinya adalah toggle. Dia akan merubah logikanya. Kapan? Kalau kita lihat di sini edge trigger berarti dia akan di tepi naik. Gitu ya. Kalau misalkan 1-0 berarti dia akan reset dan seterusnya. Jadi kalau jadi di sini kita bisa lihat perubahannya adalah di tepi naik atau tepi turun. Jadi kita bisa amati ininya ya. Kalau misalkan gambarnya seperti ini, tidak ada bundernya, maka dia akan ada di tepi naik. Berarti kalau seperti ini adalah sebentar, kalau ini ya, Anda bisa tulis di sini adalah tepi naik. Dia akan aktif pada saat tepi naik. Tapi kalau ada bunderan ini, berarti dia akan di tepi turun. Oke. Nah, kalau tidak ada seperti ini, berarti dia akan aktif pada saat high atau low saja. Gitu ya. Kalau misalkan gambarnya tidak ada gininya, tidak ada merahnya yang segitiga. Oke. Ini adalah artinya kita menunjukkan bahwa ini clock untuk triggernya. Nah, sekarang kita coba simulasikan. Misalkan menggunakan mana shadernya saya. Oke. Ups, shader. Nah, di shader logic itu sudah ada flip-flop seperti ini ya. Jadi ada di flip-flop low. Nah, ini Anda bisa baca ya, low active set reset trigger. Ada yang
negatif. Negatif ini berarti pada saat tepi turun, gitu ya. Kita gunakan yang flip-flop yang negatif. Nah, seperti ini. Oke, saya coba gambarkan. Nah, sebelum saya lanjut ke sini, kalau misalkan kita ingat tadi ya, bahwa semua serangkaian sekuensial, komputer, atau jam, atau apapun, itu membutuhkan clock. Nah, kalau clock, kalau kita lihat di sini, ada input clock. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini input, nah ini ada gambar clock ini ya. Jadi kalau ini Anda hubungkan langsung ke output, oke. Nah, di sini akan kedip-kedip. Oke, ini saya lambatkan aja biar. Oke, nah Anda bisa lihat bahwa ini akan berkedip. Berapa lama kedipannya? Anda tinggal setting ini. Half period-nya semakin tinggi, semakin lambat. Oke. Nah, ini delay-nya saja. Nah, Anda bisa melihat seperti ini. Nah, gimana kalau misalkan saya kepingin lihat gambar timing diagramnya? Untuk timing diagram Anda bisa ini hubungkan dengan connect gitu ya. Misalkan seperti ini. Ini saya tulis clock. Clock. Nah, clock ini saya hubungkan dengan kita bisa view oscilloscope ini ya. Oke. Inputnya ini kita bisa hubungkan langsung ke clock. Nah, di sini Anda bisa lihat 1010 atau misalkan saya perlambat aja misalkan di sini 20. Oke. Nah, Anda bisa lihat clock ini ya 1010. Intinya bahwa clock itu adalah tidak lain merupakan detak gitu ya. Kalau manusia bisa hidup karena jantungnya berdetak, kalau alat-alat komputer yang ada timingnya gitu ya, dia sangat bergantung pada clock. Jadi kalau misalkan gimana caranya matikan komputer paling gampang, clocknya matiin, pasti komputer udah macet. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita coba, misalkan ini saya, ntar saya tata aja biar ininya di kanan. Oke, nah, oke, nah Anda bisa lihat di sini, ininya saya agak lambatkan saja biar lebih kelihatan lagi. Oke, nah Anda bisa lihat ya, 0101. Nah, kalau saya gunakan flip-flop ini saya stop dulu aja biar. Nah, Anda bisa lihat ini timingnya kan 0, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 1, dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan memanfaatkan clock ini untuk masuk ke JK flip-flop. Oke. Nah, JK flip-flop ini kalau tadi kita akan memanfaatkan timingnya gitu ya. Pada saat logikanya dua-duanya satu gitu ya. Anda bisa menggunakan kalau satu itu saya hubungkan aja langsung ke plus, itu pasti logikanya satu. Jadi VCC itu ada logikanya satu. Oke. Tinggal input clocknya ini saya hubungkan dengan ke sini. Oke. Nah, sekarang outputnya saya hubungkan ke, misalkan di sini saya hubungkan ke key. Oke. Saya tulis di sini misalkan FF0 gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini saya hubungkan ke FF0, saya start. Nah, sekarang kita coba amati. Nah, apa yang terjadi? Nah, Anda bisa lihat ya. Oke. Nah, di sini Anda lihat ini adalah clock. Oke, saya pause dulu. Oke. Ini adalah clock, ini adalah outputnya. Output dari JK flip-flop. Nah, JK flip-flop tadi kita set dalam mode toggle, gitu ya. Artinya apa? Dia akan membalik kondisi sebelumnya. Jadi kalau misalkan kondisi sebelumnya 0, oke, dia akan berubah menjadi 1. Kapan? Pada saat ada trigger. Jadi kalau misalkan Anda amati, oke, kalau misalkan kita amati di sini, oke, saya bawa ke PowerPoint aja.
Oke, misalkan di sini. Oke. Oke, misalkan di sini kita lihat siklusnya. Nah, Anda bisa lihat bahwa kalau kita pada saat, nah ini, eh, pada saat clocknya 1, oke, dia kondisi awalnya 0 ya. Pada saat di sini ada tepi turun, oke, sini, maka dia baru berubah menjadi 1. Kenapa? Karena dia inputnya J dan K-nya itu posisinya toggle. Berarti di sini adalah toggle. Toggle atau dia membalik. Ya. Jadi di sini 0, clocknya 0, kemudian 1, kemudian 0. Nah, kemudian setelah 0, dia menjadi 1. Oke. Kemudian dia akan, karena di posisinya masih 00, dia akan dari 1, itu akan kembali ke 0. Tapi pertanyaannya kapan? Pada saat ada tepi turun. Oke. Jadi setiap tepi turun, maka dia akan mengubah logiknya dari 0 ke 1. Demikian juga seterusnya. Sehingga kalau misalkan Anda amati di sini, misalkan saya lanjutkan dulu. Oke. Oke, saya misalkan lanjutkan. Oke. Misalkan saya menggunakan 2 flip flop ya. Biar mungkin lebih kelihatan. Ini saya kecilkan sedikit. Saya gunakan flip flop kedua sama flip flopnya, JK flip flop juga, atau saya copy aja biar gampang. Oke, saya duplikat di sini. Ini adalah flip flop kedua. Outputnya ini kita mengambil dari flip flop pertama sebagai input. Nah, jadi gimana sistemnya? Artinya clock yang dari sini, oke, input clock ini ada memanfaatkan input clock yang outputnya yang pertama. Oke, jadi ini adalah FF1. Jadi kalau di situ FF0, di sini FF1. Oke, nah sekarang kita coba lanjutkan simulasinya ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Sekarang ada 2 buah output. Pertama adalah clock, kemudian ada output yang pertama, ada output yang kedua. Oke, nah sekarang kita lihat. Perubahannya kapan? Nah, ini kan Anda bisa lihat ya. Perubahan yang kedua itu adalah menunggu pada saat perubahan yang kedua ini, kalau Anda amati, dia akan menunggu saat si flip-flop pertama itu ke tepi turun. Kenapa? Karena karakteristiknya flip-flopnya dia akan berubah pada saat ada tepi turun. Gitu ya. Nah, Anda bisa amati di sini. Begitu ada tepi turun, baru yang ini berubah. Tepi turun yang berikutnya mana? Itu ada tepi turun, nah dia akan berubah. Jadi seperti ini. Nah, sekarang coba saya perpendek halfnya agar lebih rapat sedikit gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Setiap kali tepi turun yang ini berubah. Tapi setiap kali ini tepi turun, maka yang ini yang berubah. Jadi kalau misalkan kita amati, oke, ya, saya coba capture lagi. Apa perbedaannya? Oke. Nah, mungkin nggak ada perbedaannya, tapi kalau Anda amati, gitu ya. Jadi di sini ada 2 buah flip flop. Oke. Kalau Anda amati di sini, nah ini adalah tepi turunnya clock, gitu ya. Tepi turunnya clock. Kenapa kok tepi turun? Karena negatif trigger tadi ya. Karakteristik flip flopnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan flip flop 0? Nah, karena kondisinya adalah toggle, ini ya, toggle, dua-duanya disetting toggle, maka kondisinya pada saat dia 0, dia akan berubah 1. Pada saat kapan? Pada saat clocknya 1. Kemudian dari 1 dia akan berubah lagi menjadi 0. Pada saat kapan? Pada saat ini tepi turun. Nah, oh sorry, ini bukan tepi turun ya. Tepi turunnya adalah yang ini. Kemudian di sini ada tepi turun lagi, di sini ada tepi turun. Sehingga perubahannya adalah di sini. Ya. Jadi kalau misalkan ini saya erase misalnya pointer eraser. Oke, ini yang salah.
Oke, nah itu kalau misalkan flip-flop 1 memanfaatkan clock ini sebagai input. Gimana dengan flip-flop 2? Dia akan memanfaatkan clock-nya ini sebagai input. Gitu ya. Sehingga dia akan berubah kapan? Di sini 0, oke. Di sini akan 1, oke ya. Berubahnya kapan? Pada saat di sini ada trigger. Oke. Dari 1 dia akan balik lagi ke 0 kapan? Pada saat di sini ada trigger. Nah, sehingga kalau misalkan Anda amati, ini sudah menjadi salah satu counter. Kenapa kok counter? Nah, ini Anda lihat di sini. Jadi kalau misalkan ini saya hapus, oke, ini saya hapus. Oke, Anda lihat. Hmm, pertama ini, oke. Nah, di sini nggak ada perubahan ya. Kenapa? Karena bukan tepi turun. Tepi turunnya di sini. Tapi kalau Anda amati, nah di sini logikanya adalah 0, di sini 0, gitu ya. Berarti kalau didesimalkan ya 0, gitu ya. Kemudian di sini ya tetap 0, tapi jadinya 0,1, gitu ya. Di sini dia akan berubah menjadi 1 kan gitu ya. Berarti logikanya aja 1, 0. Kemudian di sini 1, 1. Kemudian setelah itu dia akan pada saat ada tepi turun lagi, dia akan turun juga. Berarti di sini 0, 0. Jadi kalau Anda amati, ini sudah menghitung 2 bit kan gitu ya. Kenapa 2 bit? Karena flip-flopnya ada 2. 1, 2. Berarti 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Sehingga kalau misalkan output ini, oke, output ini saya hubungkan dengan 7 segmen. Nah, kemarin Anda kan sudah belajar bagaimana membuat display 7 segmen beserta decodernya. Ini adalah contoh yang sudah jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan yang ini 0 itu saya hubungkan ke output 0, yang satu ini saya hubungkan ke output 1. Oke. Jadinya seperti apa? Jadi kalau misalkan saya jalankan, Anda bisa lihat. Oke, 1, 2, kemudian 3, kemudian balik ke 0 lagi. Gitu ya. Jadi 0, 1, kemudian 1, 0, berarti 2, kemudian 1, 1, yaitu 3, kemudian kembali ke 0. Paham ya? Jadi inilah mekanisme yang seperti itu. Nah, kenapa kok ada delay? Kenapa kok ada lompatan itu? Nah, Anda bisa lihat video saya yang menjelaskan kenapa kok terjadi adanya kok enggak dari berapa? Anda amati ya. Dari nah, 1 ke 2 kok enggak lancar gitu ya. 2 ke 3 lancar, 3 ke 0 kenapa kok lompat? Nah, Anda bisa mempelajari video saya selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan saya akan membuat katakanlah apa kalau misalkan jam digital katakanlah angkanya sampai berapa sih? 59 misalkan seperti itu ya. 5 pada saat 5 yang menitnya sampai 5 saja terus balik 0, 5 balik 0. Nah, kita juga bisa buat seperti ini. Jadi saya buat saja tiga flip flop. Oke, ini saya copy. Oke, karena konfigurasinya sama ya, pakai apa? Toggle input ini dari output yang ini. Oke. Kemudian outputnya, oke, saya hubungkan ke connect. Oke, yang ini saya anggap ini adalah FF2. Oke, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau 3 bit berarti hitungannya sampai berapa? Ada yang bisa bantu? Kalau ada 3 ini nilai maksimumnya berapa? 7. Oke, ke 7 ya. Berarti kalau misalkan saya hubungkan yang ini, harusnya nilainya tertingginya adalah 7. Gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan oke, 3, terus lanjut 4, kemudian ke 5, kemudian ke 6, kemudian ke 7. Habis 7, kembali ke 0.
gitu ya. Oke. Nah, bagaimana untuk mereset pada angka tertentu? Nah, kita tinggal menentukan kapan si sistem ini akan direset. Jadi kalau misalkan kita lihat di eh, apa di buku saya udah di videonya sudah dijelaskan juga bagaimana kalau misalkan inputnya ini, oke, inputnya ini saya buat nol semua, apa yang terjadi? Gitu ya. Misalkan seperti ini. Oke. Pada saat kalau ininya nol, maka dia akan tetap di nol. Baru dia begitu satu, baru dia akan lanjut menghitung. Gitu ya. Caranya ngereset gimana? Ya ininya kita jadikan nol lagi. Ini saya lambat, saya percepat aja. Ntar delay-nya saya kurangi aja biar agak cepat. Oke. Oke, Anda bisa hitung 670, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 gitu ya. Pada saat ini katakanlah dia menunjukkan angka 5. Begitu ini saya aktifkan, dia akan kembali ke 0. Nah, artinya apa? Kalau misalkan saya kepingin 59, berarti harus saya reset di angka 6. 6 itu berapa? 6 itu adalah 1, 1, 0. Gitu ya. Berarti eh, kita tinggal menentukan gerbang apa yang membuat agar menjadi 110. Misalkan whiteboard. Misalkan. Oke. Jadi gimana kira-kira agar misalkan saya menggunakan gerbang apa ya? Gerbang N. N itu Anda boleh menggunakan gerbang apa saja gitu ya. N ini karakteristiknya gimana? Dia hanya berlogika satu apabila semua inputnya satu. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat agar semua inputnya satu? Gitu ya. Berarti yang input yang pertama ini, oke, berarti logikanya harus satu karena dia akan gini, saya taruh di sini aja. Oke, oke. Jadi kalau Anda amati, kapan dia akan reset di angka, kan hitungannya 0 sampai 5. Berarti resetnya di angka 6. Gitu ya. Berarti kalau misalkan Anda punya 3 seperti ini, oke, katakanlah seperti ini ya. Nah, ini masuk clock, ini masuk clock. Berarti resetnya adalah di angka 6. 6 itu berapa? 6 itu adalah 1, 1, 0. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, gimana 110 ini bisa membuat input ini 0 semua? Gitu ya. Gimana caranya? Katakanlah Anda menggunakan gerbang N. Gitu ya. Berarti agar N ini logikanya satu, kan hanya satu kondisi. Gimana caranya? Berarti ini harus masuk logika satu, ini juga masuk logika satu. Yang ini gimana? Yang ini harus saya inverter. Oke. Agar apa? Yang nol ini jadi satu. Artinya apa? Dia berlogika satu hanya apabila inputnya adalah 0, 1, 1. Oke. Nah, outputnya gimana? Nah, outputnya karena dia akan reset kalau ini inputnya 0, berarti harus kita inverter. Inverter inilah yang nanti akan masuk ke sini. Oke. Jadi pada saat ini 0, dia akan reset. Jadi kita coba. Oke. Berarti yang output yang pertama 1, output yang kedua juga logikanya 1. Nah, output kedua ini ya. Oke. Output ketiga gimana? Output ketiga harus kita kasih inverter. Oke. Output ketiga kita masukkan inverter. Oke. Tadi ya, dia hanya berlogika satu apabila outputnya 1. Oke. Padahal untuk reset dia butuh logika 0. Berarti gimana caranya? Berarti ini, oke. Berarti kita butuh inverter. Oke. Kita butuh inverter, kita hubungkan dengan oke. Nah,
Itu ini 0, ini 0, 0, 0. Jadi kalau misalkan kita jalankan 4, 5, 6, oke. Jadi begitu 6 belum sampai masuk ke 6, dia langsung direset sama sistem gitu ya. Gitu ya. Dia sampai 5 kembali ke 0. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya mau membuat 2 digit gitu ya. Ya, tinggal Anda duplikat aja secara simpelnya gitu ya. Saya copy, saya paste. Oke. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang ini tadi inputnya dari clock utama, kalau yang ini clocknya dari sini, dari output yang FF2. Mungkin Anda bisa gunakan katakanlah ini misalkan menit gitu ya. Menit sama detik. Saya katakanlah ini. Artinya biar biar nyambung ini. Sehingga kalau misalkan saya jalankan gimana clocknya? Oke. Ups. Oke. Bentar, ada yang oke. Kalau yang ini oke, 3. Oke. Oh, mouse-nya ya. Oke, ini saya cepatkan aja. Oke. Itu sampai 5. Oke. Nah, gampangannya ini saya duplicate saja. Mudah-mudahan oke. Bedanya sama, tinggal ininya saya hubungkan ke clock ini. Nah, FF0-nya dia akan error. Kenapa? Ada 2 output yang sama. Berarti ini kita sambung. Misalkan ini adalah mungkin tetap FF0, tetapi ini untuk yang digit kedua. Misalkan ini digit pertamanya, gitu ya. Misalkan puluhan, FF0, ini juga puluhan, puluhan FF1, ini juga puluhan FF2. Oke. Jadi kalau misalkan Anda jalankan, Anda bisa lihat ya. Begitu yang kiri ini sampai pernah menyelesaikan satu siklus, yang atas naik, gitu ya. Jadi dari sini saya harap Anda sudah kebayang gimana membuat jam digital. Kan tinggal ingat ya, kalau misalkan puluhannya kan berarti mungkin sampai 5, tetapi satuannya sampai 9. Kalau 9 berarti berapa, harus sampai berapa apa? Berapa berapa bit yang dibutuhkan, berapa flip flop yang dibutuhkan. Saya rasa Anda bisa berpikir. Kalau 9 berarti kalau 3 flip flop kurang, karena 3 flip flop kan maksimumnya 7. Berarti saya butuh 4 flip flop. 4 flip flop maksimumnya adalah 15, 0 sampai 15. Berarti saya harus reset di angka 10, misalkan biar angkanya 9. Saya harap Anda paham di sini. Ada pertanyaan di sini? Dari sini. Jadi di sini udah kebayang ya. Jadi gimana kira-kira saya membuat jam untuk katakanlah untuk puluhan sama satuan. Tapi ingat, kalau jam itu oke, saya stop di sini. Saya akan masuk ke sini. Oke. Saya file new. Oke. Saya buat baru aja ya. Oke. Berarti jam digital. Konsepnya sama seperti itu ya. Jadi Anda harus mulai dari yang paling kecil gitu ya. Jadi pertama adalah clock gitu ya. Clocknya oke. Kemudian ada flip flop, katakanlah ini flip flop untuk yang apa? Detik. Satuannya detik gitu ya. Berarti nanti kan ada seperti ini. Clock outputnya ini ke sini. Oke. Kemudian ini berarti adalah untuk yang kalau misalkan jam digital kan katakanlah Anda ngomong 23, 59, 59 misalkan seperti ini ya. Ini nilai maksimumnya. Berarti ini adalah untuk yang pertama, gitu ya.
clocknya ke sini. Gimana digit kedua? Digit kedua berarti Anda masuk ke yang kedua. Karena angkanya cuma 5, berarti Anda bisa cukup 5 digit. Ya. Nanti outputnya ke sini, masuk ke sini. Oke. Ini yang kedua. Gimana dengan menit yang berikutnya? Sama ya. Jadi Anda tinggal kopikan ini dan seterusnya. Oke. Nah, case yang menarik adalah ini. Sekarang saya tanya. Untuk digit pertama, ini nilai maksimumnya berapa? Digit jam. Jam tapi yang puluhan ya. Nilai tertingginya berapa? 2, Pak. 2. Oke, good. Tapi yang kedua, nilai tertingginya berapa? 4. Apakah pernah sampai 24? Tapi ingat, jam itu berapa? 000 sampai berapa? 09 ada nggak jam 9? Ada kan? Kalau Anda set di 4 saja, berarti dia begitu 0 sampai 04 langsung kembali ke 10 kan gitu ya. Padahal kalau jam kan berarti mulai 00 sampai 09 gitu ya. Baru 10 sampai 19, 20 sampai 23. Nah, inilah sebenarnya tantangan Anda yang saya minta untuk berpikir bagaimana agar kalau angkanya apa? Angka awalnya ini dia tetap 0 sampai 9. Kalau angkanya ini 1 atau 0 itu sampai 09. Tapi kalau angkanya ini 2, maka dia mentoknya di 23. Begitu 23, 599 dia akan kembali ke 00. Nah, inilah saya minta logik Anda gimana caranya Anda menyusun suatu rangkaian sehingga kalau misalkan Anda kombinasikan berarti Anda buat rangkaiannya apa rangkaian untuk mereset ini bukan hanya melihat satu parameter saja tetapi Anda juga harus menggabungkan antara input output ini dengan output yang lain sehingga kalau misalkan katakanlah ini masih 1 atau 2 ya nggak ngefek tetapi apa 0 atau 1 nggak ngefek tetapi begitu ini 2 dan ininya 3 maka begitu ini masuk ke 24 dia akan reset di angka 24. 24 ini reset semua. Semua di sini akan direset. Semua reset. Paham ya? Jadi itulah sebenarnya case-nya yang kepingin saya angkat. Jadi Anda silakan berpikir gimana caranya saya bisa reset di angka 24. Jadi bukan hanya melihat satuannya aja, bukan melihat duanya saja atau empatnya saja, tetapi harus kombinasi dari keduanya. Oke, ada pertanyaan habis ini. Jadi itu ya jam digital. Saya rasa harusnya Anda paham. Itu belum masih nanti kalau misalkan kita hubungkan dengan tanggal, tahun kabisa dan sebagainya gitu. Tapi mungkin ini tidak usah sampai ke sana, tetapi kita fokus ke ini dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini adalah tugas apa? Tugas Anda untuk selanjutnya ya. Oke. Ada pertanyaan? Paham ya kira-kira ya apa yang harus Anda kerjakan. Kemudian nanti Anda seperti biasanya Anda simulasikan di kertas, Anda logiknya seperti apa, kemudian Anda coba di Cedar. Harusnya Anda tinggal buat seperti yang tadi yang saya buat. Cuma tinggal Anda duplikat. Ini sudah ada jam, ada apa, puluhan, detiknya ada. Detik itu berarti satuan sama puluhan. Menit itu puluhan sama satuan juga. Jam juga puluhan sama satuan. Tetapi case-nya adalah dia akan mereset di 24. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin itu dulu ya penjelasan saya tentang tugas yang perlu Anda kerjakan nantinya. Silahkan di on cam dulu, saya akan capture sebentar. Kalau ada kesulitan, sekali lagi silahkan kalau mau tanya lewat apapun ya. Boleh WA saya, boleh apa. Jadi
silakan Anda explore ya case-case yang terkait dengan rangkaian digital, karena yang jelas mata kuliah ini nggak cukup untuk mengeksplor semua hal yang terkait dengan sistem digital. Oke, 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mumpung belum Lebaran, saya mohon maaf lahir batin kalau misalkan mau. Nanti insya Allah kita ketemu setelah Lebaran ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Pak Iya. Mulbar juga Pak. Terima Ya, kasih, sama-sama. Pak. Ya, lahir batin juga. Oke, saya tutup dulu ya. Assalamualaikum.